Bertemu kembali dalam kuliah kalkulus. Sekarang kita akan mempelajari aturan turunan fungsi sebetulnya ya. Mungkin lebih tepatnya adalah aturan menurunkan suatu fungsi. Jadi seperti yang lalu kita akan mencari turunan fungsi untuk fungsi-fungsi sederhana, sedangkan fungsi-fungsi yang lebih rumit dapat dipandang sebagai penjumlahan, perkalian, atau bahkan nanti juga komposisi. Nah, kita cari mulai dengan yang sederhana, kita cari turunan dari fungsi yang sederhana. Kalau fx-nya itu adalah konstan, maka turunannya adalah 0. Ini bisa dicari dengan mudah. Untuk mencari turunan, ini juga K, ini juga K, jadi dia hasilnya 0. Jika fx xn dengan n asli, maka f aksen x itu n-nya. Nah, ini Pak Guru sudah pernah mengajar, saya kira. Pangkatnya maju ke depan, x n-nya dikurangi 1. Kalau n-nya asli, jadi n-nya itu tentu lebih besar dari 1. Nah, seperti biasa, kita cari bentuk ini, kita ganti, kemudian kita uraikan bentuknya. Maaf, ini hilang, tapi kurang lebih yang penting adalah Cn. Di sini ada Cn-nya tapi tertulisnya di sono, kelihatan kan? Nah, ini matematik, walaupun tidak terlihat tapi bisa melihat. Nah, Cn-nya ini nanti akan dibuang, sehingga bentuknya itu ini ada delta x, ada delta x kuadrat. Delta x ini akan hilang, jadi bentuknya NCN-1. Di sini masih ada delta x, di sana masih ada delta x kuadrat, dan seterusnya. Jadi kalau x-nya menuju c, nah ini mungkin lebih tepatnya seharusnya bukan x menuju c, tetapi lebih kepada delta x-nya menuju 0 ya. Maaf, ini kurang konsisten, sehingga ini habis semua, tinggal bentuk ini saja, NCN-1, sesuai dengan ini. Oke. Saya kira ini penjelasan yang sama tadi. Jadi bentuknya f aksen x seperti itu. Nah, kalau penjumlahan fungsi ternyata mudah. Turunannya adalah jumlah dari masing-masing turunan ya, jadi perhatikan, dijumlahkan dulu kemudian diturunkan akan sama saja dengan turunan masing-masing kemudian dijumlahkan. Jika fx dan gx-nya mempunyai turunan, maka hasil turunannya adalah seperti ini. Nah, satu diturunkan, satu diam, ditambah satu diam, yang lain diturunkan ya, kalau perkalian. Kalau pembagian bentuknya seperti ini. Jadi penyebut kuadrat, terus kemudian penyebutnya diam, yang lainnya diturunkan, dikurangi yang lainnya diam, kali turunan dari penyebut. Nah, buktinya bagaimana? Untuk penjumlahan saya kira diserahkan, tapi yang penting adalah untuk perkalian. Nah, jadi jika f kali g itu ditulis sebagai f, maka gagasan dari bukti ini adalah menuliskan perubahan fx plus delta x min fx itu sebagai perubahan masing-masing ya. Nah, dalam hal ini perubahan tersebut dapat masih ada tetap ini pada slide berikutnya. Oke. Ya, jadi ini perubahan berikutnya masih sama, dua-duanya berubah. Nah, ini yang jadi masalah sekarang dibuat sehingga satu-satu berubahnya. Nah, kita perhatikan bahwa dikurangi ini dan ditambah ini ya. Jadi Anda lihat bahwa sekarang f-nya tetap,
G-nya berubah. Sedangkan di sini G-nya tetap. Ini di sini ada GX lagi nih, karena ini toh. Ya, di sini ada GX-nya tetap, F-nya berubah. Jadi kalau kita lihat, dia berubahnya menjadi bentuk seperti ini. G-nya berubah, di sini F-nya berubah. Kemudian kalau diambil limitnya, ya maaf, ambil limitnya diperoleh sesuai dengan di situ. Untuk persisnya lihat buku. Untuk mencari turunan ini saya kira mudah. Ini adalah hasil kali dari ini dan ini. Jadi turunannya adalah ini diturunkan, yang lain diam, ditambah yang lain diam, ini diturunkan. Tinggal dihitung. Kita dapat juga dengan cara mencari, dikalikan dahulu semua, baru diturunkan masing-masing. Nah, jadi kita sudah mempelajari kalau N-nya ini pangkat positif, turunannya seperti ini. Yaitu sebagai contoh, kalau fx sama dengan x pangkat 5 dan lain sebagainya. Dan lain. Nah, sekarang kalau pangkatnya negatif, jadi di sini fx n-nya bilangan bulat negatif ya. Jadi sebagai contoh, fx sama dengan 1 per x pangkat 5, yang sama dengan x min 5 ya, yang akan kita lakukan di sini. Jadi kalau kita tuliskan m-nya sama dengan min n, maka m ini akan menjadi bilangan asli, dan fx tadi ya, fx ini akan berubah menjadi seperti ini ya, seperti terjadi di sini. Nah, turunannya kita gunakan pembagian. Penyebut dikuadratkan kali penyebutnya diam di sini kali turunannya pembilang, dalam hal ini 1, turunannya dia 0, minus pembilangnya diam kali turunannya penyebut. Jadi kalau dihitung hasilnya seperti ini, min m x min m min 1. Dan kalau ditulis lagi, jika ditulis dalam n ya, kita perhatikan bahwa min m itu adalah n. Jadi ini n x pangkat n min 1. Jadi persis seperti pangkat positif yang tadi. Oke.